Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setiap kata-kata lembut Yun Ce bergema di telinga Yun Qinghong seperti petir, tubuh bagian atasnya bergoyang keras dan pemandangan di depannya menjadi kabur. Otaknya terasa seperti akan meledak karena aliran darah yang deras menyerang kepalanya. "Nak, kamu adalah anakku, anakku." Mu Yurou menjerit yang menunjukkan rasa sakit hatinya yang luar biasa saat dia melepaskan lengan Yun Xiao dan melemparkan dirinya dengan kasar ke tubuh Yun Ce. Dia memeluknya seolah hidupnya bergantung padanya dan mulai menangis seperti anak kecil. Lengan yang memeluknya mulai mengencang, dan jika pelukan ini semakin erat, seolah-olah dia ingin menarik pria itu ke dalam dirinya. Dan suara ratapannya yang sedih dan patah hati sepertinya menyebabkan seluruh dunia berubah menjadi abu-abu gelap. Yun Qinghong melangkah maju untuk mengulurkan lengannya, tapi dia berhenti di tengah jalan. Dan kata-kata yang ingin dia ucapkan sepertinya tersangkut di tenggorokannya, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di sana, dan begitu dia membuka mulutnya, air mata yang berusaha keras dia tahan hampir keluar. Cermin samsara adalah apa yang mereka gantungkan di leher putra mereka ketika melarikan diri bertahun-tahun yang lalu. Karena mereka berdoa agar artefak suci ini, yang telah mereka lindungi selama beberapa generasi atas nama keluarga kerajaan iblis ilusi dan didambakan oleh benua langit yang mendalam, akan menunjukkan kekuatan ilahi dan melindungi putra mereka yang baru lahir yang tidak punya pilihan selain menjadi buronan, karena mereka, dan jejak mendalam itu bahkan merupakan bukti yang lebih kuat lagi, dan kata-kata yang dia ucapkan, benua langit yang mendalam, negara angin biru, kota awan terapung, dan Xiao Ying adalah nama-nama yang telah mereka ulangi berkali-kali pada diri mereka sendiri. Dan meskipun dia telah menyebutkan kata-kata ini kepada Yun Ce ketika dia memberitahunya tentang asal-usul Yun Xiao, dia pasti tidak pernah menyebutkan nama Xiao Lai. Terlebih lagi, penampilannya yang sangat mirip dengan penampilannya ketika dia masih muda, dan perasaan diakui meskipun baru pertama kali bertemu, dan keintiman serta kepercayaan yang dia rasakan terhadapnya. Jadi karena ini. Tidak heran dia ingin datang ke klan Yun, tidak heran dia berusaha sekuat tenaga, bahkan sampai pingsan karena kelelahan, untuk memastikan bahwa dia menyembuhkan tubuh mereka yang lumpuh, tidak heran dia telah memperlakukan dia dan Yurou dengan sangat baik. Tidak heran dia tidak segan-segan bersilangan pedang dengan musuh yang begitu kuat, supaya malapetaka yang menunggu klan Yun dapat dihindari. Pantas saja dia ingin menjadi saudara angkat dengan Yun Xiao. Dan akhirnya, sekarang setelah segalanya menjadi sempurna, dia mengerti mengapa Yun Ce tidak ingin memanggil mereka ayah baptis dan ibu baptis melainkan ayah dan ibu. Karena ternyata dia adalah putra mereka, darah dan daging mereka sendiri, putra yang telah hilang lebih dari 20 tahun yang lalu, langit telah mengirimnya kembali ke pihak mereka. Dia seharusnya menyadari hal ini lebih cepat. Karena di dunia ini, selain kerabat langsung seseorang, tidak ada alasan untuk memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian dan kepedulian, sampai pada titik di mana dia tidak akan menyisihkan apapun untuk memperlakukan mereka dengan baik. Tapi, meskipun begitu hatinya menyimpan kecurigaan yang tak terhitung jumlahnya terhadap situasi ini, bagaimana dia bisa berani memimpikannya kesimpulan sempurna yang mustahil. Anakku, suara Mu Yurou menjadi sangat serak. Dia telah menangis sampai pada titik di mana jiwanya seolah-olah telah meninggalkan tubuhnya, dan dia bukanlah wanita sederhana, dia adalah seorang raja kuat yang dihormati oleh semua orang, dia adalah istri dari kepala klan Yun. Bakatnya luar biasa, dia bangsawan, dan dia memiliki kemauan yang kuat. Pada tahun-tahun itu, dia berkelana bersama suaminya ke benua langit yang mendalam yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah ketika hal itu disebutkan. Sulit untuk menemukan orang lain dengan keberanian dan tekad seperti ini di seluruh alam iblis ilusi.
Namun hari ini, air matanya telah membentuk lautan. Selama bertahun-tahun, dia selalu tersiksa oleh pikirannya sendiri, sampai pada titik di mana dia menangis dengan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Dan di seluruh dunia ini, hanya ada orang yang bisa menjadikan wanita ini, yang berani-berani menghadapi yang mendalam. Benua langit tanpa rasa takut, sangat lemah. Hanya ada satu orang yang dapat menyebabkan dia menitikkan begitu banyak air mata, itu adalah putranya yang baru lahir, yang menurutnya telah hilang selamanya. Bagian depan kemeja Yun Ce dengan cepat basah oleh air mata, namun basahnya ini dipenuhi dengan kehangatan yang menusuk hatinya. Hal itu menyebabkan jantungnya terus bergetar, saat dia perlahan mengangkat tangannya, menopang bahunya yang kejang. Dia dengan lembut berkata, "Ayah, Ibu, anak ini tidak berbakti, karena selama lebih dari 20 tahun, saya tidak dapat berada di sisimu. Semuanya baik-baik saja sekarang setelah kamu kembali, semuanya baik." Setelah hanya mengucapkan beberapa kata ini, Yun Qinghong sudah harus menahan emosinya, dan dia tidak berbicara lebih jauh. Yun Xiao hanya berdiri di sana dengan linglung dan dia benar-benar terkejut. Dalam benaknya, hanya ada satu suara yang terus beredar di kepalanya, kakak adalah putra ayah dan ibu, putra kandung mereka yang sebenarnya. Jadi, bagaimana denganku? Kurasa, aku sebenarnya bukan darah dan daging ayah dan ibu. Dia sudah mengetahui fakta ini sejak lama dan bahkan seluruh kota kekaisaran iblis juga mengetahuinya. Karena tidak mampu menggunakan kekuatan pegangan mendalam, itu adalah kebenaran yang tidak bisa dihindari. Tapi karena Yun Qinghong dan Mu Yurou belum pernah mengakuinya sebelumnya, masalah ini yang diketahui semua orang sebagai fakta, dalam hatinya sendiri, telah ditutupi dengan kabut yang kabur, kerudung yang tidak ingin dirobeknya. Tapi hari ini, lapisan terakhir ini telah terkoyak seluruhnya, emosinya benar-benar kacau, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia masih harus terus berdiri di tempat ini, dan di kali ini, pikirannya tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Yun Ce padanya. "Ah, jadi ini adalah putaran takdir, yang kakak katakan akan aku hadapi." Dia bergumam pelan. Kata-kata Yun Ce segera memancing tangisan Mu Yurou yang semakin keras. Bertahun-tahun yang dialaminya bukan hanya rasa kehilangan tapi juga siksaan rasa bersalah. Karena bertahun-tahun yang lalu, gara-gara merekalah putranya harus menjadi buronan meski baru lahir. Selain itu, karena dia terserang racun dingin ketika dia hamil sehingga mereka harus menghancurkan pembuluh darahnya yang dalam dan membuatnya cacat seumur hidup untuk mengeluarkan racun itu dari tubuhnya. Pada saat itu, dia sudah diliputi oleh begitu banyak kesedihan hingga dia berharap dia mati karena rasa bersalahnya mengancam akan menyelimutinya. Dan satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah jika dia bisa melarikan diri dari situasi ini, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menebus kesalahannya dan melindunginya. Tapi ketika mereka akhirnya kembali ke alam iblis ilusi, putranya telah ditinggalkan di benua langit yang mendalam, tempat di mana mereka tidak bisa kembali, dan itu bahkan menghilangkan kesempatannya untuk mengasuh dan menemani anaknya. Tapi sekarang, anaknya telah kembali, dan kembalinya dia ke sisinya tampak seperti mimpi yang mempesona. Dia tidak memendam kebencian terhadap mereka dan bahkan tidak melontarkan satu keluhan pun. Sebaliknya dia menyembuhkan tubuhnya, memberinya semacam kelahiran kembali dan bahkan membantu keluarga Yun menghindari bencana, dan pada akhirnya, dia masih berlutut di depan mereka, mengatakan bahwa dia tidak berbakti. Putranya sendiri tidak hanya kembali, tetapi menjadi sangat baik, dan juga menjadi sangat baik hati. Dalam 22 tahun terakhir, dia tidak dapat menghitung berapa kali dia mengutuk surga, tidak dapat menghitung berapa kali dia membenci nasib kejam ini. Namun saat ini, dia menggunakan segenap hati dan ketulusannya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Yun Ce berpikir bahwa setelah dia memberi dirinya waktu 2 bulan,
dia akan mampu mempertahankan ketenangannya dalam situasi ini. Namun setelah ia terkubur dalam pelukan ibunya, mendengar tangisan tulus ibunya, dan merasakan air mata panas yang membanjiri dirinya, matanya menjadi basah sepenuhnya. Dia telah memeluknya dalam pelukan yang sangat erat namun sangat hangat. Dan di tengah kehangatan ini, air mata yang sempat terbendung di sudut matanya akhirnya keluar, mereka menetes ke wajahnya, menelusuri jalur kecil, saat perasaan lemah perlahan muncul di hatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami terlalu banyak kesulitan, telah melalui terlalu banyak liku-liku, dan bahkan situasi hidup dan mati. Dengan demikian, keinginannya telah lama ditempa menjadi sesuatu yang keras dan pantang menyerah. Jumlah darah yang ditumpahkannya sejuta kali lebih banyak daripada air mata yang ia tangisi. Dia sendirian melawan klan besar dan juga seluruh negara sendirian. Dia juga telah melawan seluruh benua sebelumnya. Sampai pada titik di mana dia terpaksa melewati batas antara hidup dan mati terus-menerus, tapi dia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan kegigihan yang pantang menyerah saat itu, dan mengenakan pakaian dingin yang berlumuran darah, senyuman yang mengungkapkan penolakannya sampai akhir. Namun pada saat ini, perasaan lemah ini begitu nyata dan tak tertahankan sehingga menyebabkan dia ingin menangis dan menangis. Dia tahu ini karena dia berada dalam pelukan ibunya. Hanya setelah 2 kehidupan, sampai hari ini, dia tahu seperti apa pelukan seorang ibu. Dia akhirnya bukan lagi seorang pengembara tanpa orang tua, tanpa akar yang berlumuran pasir dan darah kering lagi. Waktu sepertinya melambat. Tidak ada seorang pun yang datang untuk mengganggu reuni keluarga mereka, dan sepertinya tidak ada hal lain yang terjadi hari itu. Namun pada akhirnya, Yun Qinghong tetaplah Yun Qinghong. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya bisa menahan emosinya sambil membisu menatap ibu dan anak yang masih terjebak dalam pelukan mereka. Terkadang dia tertawa, di lain waktu dia memejamkan mata. Akhirnya, tangisan Mu Yurou yang serak telah mereda. Dia menghela nafas lega dan berkata dengan nada paling santai yang bisa dia kerahkan, "Yurou, surga telah mengembalikan putra kita kepada kita dan itu menimbulkan kegembiraan yang besar. Tapi tahukah kamu, tangismu telah membuat CR dan Xiaoer ketakutan." Mu Yurou mengangkat kepalanya, seluruh wajahnya berlinang air mata. Dia terisak ringan dan memegang wajah Yun Ce dengan kedua tangannya. Gerakannya sangat lembut, diperkirakan dia sedang memegang harta karun yang mudah pecah. Dia menatapnya melalui mata berkabut dan dengan lembut berbisik, "Ya, ini anakku, CR, anakku." Seluruh tubuhnya bergetar ringan dan dia menempelkan wajahnya ke wajah putranya. Dan meskipun dia berusaha sekuat tenaga menahan tangisnya, air mata di matanya masih mengalir di pipinya. Dia tidak dapat berhenti, tangan yang memegang putranya menolak untuk melepaskannya, seolah-olah dia takut jika dia melepaskannya, dia akan menghilang dari dunianya sekali lagi. Keadaannya yang acak-acakan saat ini bahkan tidak mirip dengan tingkah lakunya yang biasanya mulia dan anggun. Yun Qinghong maju selangkah dan tangannya menekan bahu Yun Ce. Wajahnya tersenyum tipis, tetapi ketika dia membuka mulut, dia sepertinya tersedak oleh kata-katanya. Baru setelah beberapa saat, dengan senyuman yang sedikit bergetar, dia dengan lembut berkata, "CR, selamat datang di rumah, kami telah menunggumu sangat lama dalam mimpi kami." Yun Ce diam-diam menyeka sudut matanya dan mengangkat kepalanya, dengan lembut menjawab, "Ayah, ibu, aku minta maaf. Anak ini baru kembali sekarang. Dan karena hal ini, saya telah membuat ayah dan ibu menderita selama bertahun-tahun. Kamu tidak terlambat sama sekali." Yun Qinghong tertawa sambil menggelengkan kepalanya, "Selama kamu kembali kepada kami, semuanya baik-baik saja." Orang di hadapannya yang begitu luar biasa sehingga membuatnya berseru kagum, yang telah menyebabkan Mu Yubai mengabaikan status dan senioritasnya demi menjadi saudara angkat, sebenarnya adalah darah dagingnya sendiri. Kebanggaan,
Kegembiraan dan kepuasan yang dia rasakan, sungguh luar biasa. Dia bahkan merasa bahwa meskipun dia harus menggunakan kematiannya sendiri untuk menukar momen kebenaran ini, dia akan pergi dengan senyuman di wajahnya. Yurou, putra kita sudah kembali dan dia bahkan sudah sebesar ini. Dia tidak akan lari lagi, jadi berapa lama kamu ingin terus memeluknya? Yun Qinghong dengan penuh kasih menepuk punggung istrinya, mungkinkah kamu ingin putra kami, pada hari kepulangannya, berlutut di sana sepanjang sore? Kata-kata terakhir Yun Qinghong memiliki efek langsung. Setelah dia melihat Yun Ce berlutut di sana tanpa bergerak selama hampir setengah hari, Mu Yurou langsung merasa bersalah dan menyesal hingga dia hampir menangis sekali lagi. Dia buru-buru menyeka air matanya dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat Yun Ce. "CR, cepat bangun, lantainya dingin." "Oh, ini semua salah ibu, aku bahkan lupa kalau kamu sedang berlutut di tanah." Yun Ce berdiri saat Mu Yurou dengan ringan mendukungnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan apa-apa, Bu. Aku tidak bisa berada di sisimu selama bertahun-tahun, jadi jumlah hutangku pada kalian berdua, bahkan berlutut selama 3 hari 3 malam tidak akan menebusnya. Keintiman dekat seperti ini terlalu berharga dan terlalu hangat." Ia rela menampilkan sisi terbaik dan paling patuhnya, demi memberikan kenyamanan dan kegembiraan bagi mereka. Di sisi mereka, Yun Xiao ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum maju ke depan dengan sikap yang agak malu-malu, berkata, "Ayah, Ibu, Kakak, selamat karena akhirnya bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga." "Ini bukan sebuah keluarga, ini adalah reuni, keluarga kami." Yun Ce menarik Yun Xiao mendekat, "Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan terdengar seperti kamu sama sekali bukan bagian dari keluarga." "Tapi, aku," Yun Xiao dengan lembut menggigit bibirnya dan terlihat sangat bingung. Dia menghadap Yun Qinghong dan Mu Yurou, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara tak bernyawa dan linglung, Aku, di masa depan, bisakah aku tetap memanggil kalian berdua, ayah dan ibu?" Kata-katanya menyebabkan Yun Qinghong dan istrinya sedikit terkejut, tapi setelah itu, mereka tertawa pada saat yang sama. Mu Yurou berkata dengan nada lembut, "Kamu anak bodoh, kamu selalu menjadi siawer ayah dan ibu. Putra yang kami lihat tumbuh dewasa, yang paling kami cintai. Jadi mengapa kami tidak membiarkan Anda memanggil kami sebagai ayah dan ibu?" "Hei, Yun Xiao, apa yang kamu katakan? Kami bersumpah bersaudara, loh." Yun Ce menepuk kepalanya, "Ketika kita bersumpah satu sama lain kita bersumpah bahwa kita akan menjadi saudara seumur hidup, bahwa orang tuamu akan menjadi orang tuaku dan orang tuaku akan menjadi orang tuamu. Itu baru 2 bulan yang lalu, tapi sekarang kamu bahkan tidak mengenali kakakmu ini lagi." "Tidak, bukan, aku," Yun Xiao melambaikan tangannya, dan matanya menjadi berkabut untuk beberapa saat. Pada saat ini dia tiba-tiba menyadari mengapa Yun Ce ingin menjadi saudara angkat bersamanya, karena orang tuanya sebenarnya adalah orang tua Yun Ce. Ini adalah sumpah yang tidak bisa mereka ingkari, dan alasan mengapa Yun Ce menunggu 2 bulan sebelum dia telah mengidentifikasi dirinya semata-mata karena dia. Arus hangat yang membawa terlalu banyak emosi membanjiri seluruh tubuhnya. Yun Xiao mengangkat kepalanya, wajahnya memperlihatkan senyuman mempesona. "Maaf, ayah, ibu, kakak, aku hanya berpikir terlalu banyak. Orang tua yang paling menyayangiku telah menemukan putra mereka yang lain. Kakak laki-laki saya yang paling dihormati telah menemukan orang tua aslinya. Jadi orang yang paling bahagia di ruangan ini seharusnya adalah aku. Ayah, ibu, kakak, selamat atas reuni keluarga kita." Yun Qinghong dan Mu Yurou saling memandang dan tertawa. Yun Ce sendiri tertawa terbahak-bahak. Setelah air mata dan kesedihan hilang, yang tersisa di wajah mereka hanyalah senyuman hangat yang terpancar dari dalam. "CR, cepat, duduklah.
Mu Yurou dengan lembut mendorong Yun Ce ke kursi kayu. Wajah cantiknya tampak seolah-olah telah diguyur hujan, dan tangannya masih terus gemetar lembut. Dia memandang putranya, yang berada tepat di depannya, dan tatapannya tertuju padanya, itu tidak goyah bahkan untuk sesaat pun. Di tangannya, dia memegang cermin samsara. Di lengannya, jejak pegangan mendalam masih samar-samar berkilauan, dan wajahnya sangat mirip dengan wajah Yun Qinghong muda. Semua itu diiringi dengan denyutan di pembuluh darahnya yang begitu jernih hingga hampir berisi, ini adalah putranya, darah dan dagingnya sendiri. "CR, anakku," Mu Yurou bergumam pelan, dan sekali lagi, dia tersedak sambil berkata, "Apakah aku benar-benar tidak sedang bermimpi sekarang?" Mereka sudah akrab satu sama lain selama 2 bulan terakhir, dan Yun Ce biasanya memanggilnya, ibu. Tapi saat ini, saat menghadapi Yun Ce, kondisi mental dan emosinya telah mencapai tingkat yang sangat berbeda. Yun Ce membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, "Ibu, aku minta maaf, saat aku pertama kali melihat kalian berdua, aku sudah tahu bahwa kamu adalah orang tua kandungku, tapi, aku menunggu sampai hari ini untuk berdamai dengan Anda." Mu Yurou dengan lembut menggelengkan kepalanya. Semua ini tidak penting baginya. Pada saat dan tempat ini, tidak ada hal lain di dunia ini yang benar-benar penting baginya saat ini. Dan semua kegembiraan dan kebahagiaan yang dia rasakan dalam hidupnya, bahkan jika dijumlahkan, tidak dapat dibandingkan dengan momen ini. Dia dengan lembut menjawab, "Suamiku, lihatlah putra kami ini, dia sangat tampan sehingga dia bahkan terlihat lebih baik daripada kamu ketika kamu masih muda. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak gadis yang sudah kehilangan hati padanya. Dan dia masih sangat patuh, sangat bijaksana, dan baik hati, selama lebih dari 20 tahun, kami tidak hanya tidak melakukan apapun untuknya sebagai orang tua, kami juga menyebabkan dia menderita kesusahan dan tunawisma sejak dia dilahirkan. Tapi anak kami bahkan tidak menyalahkan kami sama sekali, tidak menyalahkan kami sama sekali. Apalagi keberanian dan kecerdasannya bahkan melebihi saya ketika saya seusianya. Keterampilan medisnya bahkan tak tertandingi di dunia. Dia baru kembali selama 2 bulan, namun dia membantu kami melarikan diri dari jurang yang dalam ini, dan bahkan menyebabkan kakak laki-lakimu, yang tidak mengagumi siapapun, ingin bersumpah bersaudara dengannya. Dia menyebabkan rencana Duke Huai yang disengaja dan metodis runtuh dalam 1 hari dan memberikan harapan kepada keluarga Yun kami sekali lagi, ini adalah putra kami. Kata Yun Qinghong sambil mengangkat kepalanya, suaranya penuh dengan kebanggaan dan kegembiraan. Putra kami, Mu Yurou membelai wajah Yun Ce, sambil menutupi bibirnya dengan 1 tangan. Setelah dia selesai menangis, dia ingin menguatkan diri, agar tidak membiarkan putranya yang baru kembali hanya melihat air matanya, tetapi setiap kali dia mencoba, dia tidak bisa menahan diri. Dia berkata dalam keadaan linglung seperti mimpi, "Aku berpikir bahwa sepanjang hidup ini, aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi, langit memiliki mata." Yun Ce mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air mata di wajah ibunya, "Ibu, jangan menangis, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Dan kalian berdua telah memulihkan semua yang hilang, jadi semua kesulitan itu sudah berlalu." "Ya, ibu tidak akan menangis, hanya saja ibu, terlalu bahagia." Mu Yurou menganggukkan kepalanya. Dia dengan tekun berusaha untuk menghapus semua bekas air matanya, tetapi jumlah air mata yang dia keluarkan terlalu banyak, dan bahkan setelah mencoba untuk menghapusnya, wajahnya masih basah oleh air mata tersebut. Yun Qinghong dengan lembut menghela nafas, dan berkata dengan suara lembut, "Selama ini, bagaimana kabarmu? Dan bagaimana tepatnya kamu datang dari benua langit yang mendalam untuk sampai ke sini?" Pertanyaan Yun Qinghong sangat menyentuh hati sanubari Mu Yurou. Dia meraih tangan Yun Ce dan bertanya dengan nada cemas, "Ya CR,
apakah tahun-tahun ini memperlakukanmu dengan baik? Apakah kamu sangat menderita? Seluruh keberadaan Mu Yurou terfokus pada putranya saat ini, dan dia tidak bisa memikirkan banyak hal lain. Tapi Yun Qinghong tahu bahwa karena temperamen Yun Ce benar-benar tidak sesuai dengan usianya, maka apa yang diderita Yun Ce bukan sekadar penderitaan besar. Itu pasti merupakan siksaan yang bahkan orang normal tidak mampu menanggungnya. Atau yang lain, bagaimana dia bisa memiliki temperamen, keberanian, wawasan, dan kemampuan yang luar biasa. Yun Ce tersenyum tipis dan menjawab, semua peristiwa yang telah aku lalui, pasti akan aku ceritakan kepada ayah dan ibu secara detail. Tapi sebelum itu, dia mengulurkan tangannya, meraih Yun Xiao, dan berkata, ayah, ibu, sekaranglah waktunya untuk memberi tahu putramu yang lain tentang asal-usulnya. Yun Xiao bukan anak kecil lagi dan dia telah lama menjadi pria sejati yang jujur dan penuh semangat pantang menyerah. Dia juga berhak mengetahui kebenaran di balik kelahirannya. Yun Xiao menjadi linglung, tapi kemudian matanya menjadi cerah. Dia dengan tegas menganggukkan kepalanya, ayah, ibu, tolong beritahu saya tentang asal-usul saya. Saya juga ingin mengetahui asal-usul saya sebenarnya dan siapa orang tua kandung saya. Dan tolong jangan khawatir ayah dan ibu, meskipun aku bukan darah dagingmu yang sebenarnya, tahun-tahun pengasuhan dan kasih sayang yang telah kamu berikan kepadaku jelas tidak salah. Di masa depan, meski aku mengenali leluhurku dan pulang ke rumah untuk mencari orang tua kandungku, kalian berdua akan selalu menjadi ayah dan ibu bagiku. Sebelumnya, Yun Xiao masih merasa bingung, ragu-ragu, dan bahkan sedikit putus asa. Namun kini setelah ia mengucapkan kata-kata tersebut, ia menyadari bahwa semua kekhawatiran dan kebingungan telah sirna, dan yang menggantikan perasaan itu adalah ketenangan, relaksasi dan kebahagiaan yang datang dari hati karena keluarganya akhirnya telah bersatu kembali. Meskipun dia bukan darah daging orang tuanya, selama bertahun-tahun, mereka menganggapnya sebagai milik mereka dan melimpahkannya dengan penuh perhatian. Hanya hutang cinta ini saja sudah sulit baginya untuk membayar kembali dalam kehidupan ini. Kakak laki-lakinya telah menyelamatkan nyawanya, terus membantu dan mengajarinya berkali-kali. Dia sangat berhati-hati dengan perasaannya sehingga dia menunda reuni keluarga ini selama 2 bulan penuh hanya demi dia. Jadi meskipun tidak ada hubungan darah, mereka telah memperlakukannya dengan kebaikan yang tulus, lalu mengapa dia harus merasakan rasa kehilangan atau putus asa? Orang tua yang paling ia cintai akhirnya menemukan putra yang mereka khawatirkan selama bertahun-tahun, jadi tentu saja ia harus berbahagia untuk orang tuanya. Kakak laki-lakinya yang paling dihormati bisa bersatu kembali dengan orang tuanya, jadi tentu saja dia juga harus berbahagia untuk kakak laki-lakinya. Pada saat ini, dia jelas merasa bahwa dia telah tumbuh dewasa, dan rasanya seperti apa yang digambarkan Yun Ce sebagai suatu peningkatan semangatnya. Yun Qinghong dan Mu Yurou berbagi pandangan, dan mereka tertawa gembira dan nyaman. Yun Qinghong menganggukkan kepalanya. Bagus, anak baik. Xiaoer, ayah kandungmu dan aku juga bersumpah bersaudara. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya orang kepercayaan yang pernah saya miliki dalam hidup saya. Jadi ayahmu dan CR selalu lebih dekat daripada saudara, dan kedua keluarga kita sudah lama menjadi satu. Ah, mulut Yun Xiao ternganga, ayah dan ayah kandungku, sudah saling kenal sejak awal. Ya. Yun Qinghong menganggukkan kepalanya dan dia menarik lengan Yun Xiao, Xiaoer, duduklah. Hari ini, ibumu dan aku akan memberitahumu segalanya tentang asal-usulmu. Di ruangan yang tidak luas, mereka berempat duduk saling berhadapan. Dan tidak peduli apakah itu Yun Qinghong, Mu Yurou atau Yun Ce, perasaan kekeluargaan menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Yun Qinghong menceritakan kepada Yun Xiao dengan nada sentimental dan penuh penghargaan tentang kisah 3 tahun yang dia dan istrinya habiskan di benua langit yang mendalam.
Dia secara khusus menceritakan bagaimana dia bertemu Xiao Ying, dan bagaimana mereka saling mengenal, cocok, dan bagaimana mereka menjadi saudara angkat. Sampai bagian di mana dia berhasil menyelamatkan nyawa mereka dengan menyusun jalan keluar untuk mereka, bagaimana dia bahkan menukar putranya sendiri dengan putra mereka. Yun Xiao hanya duduk di sana dan mendengarkan dalam diam. Setelah Yun Qinghong menyelesaikan ceritanya, dia duduk di sana dengan linglung, tapi setelah itu dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara tak bernyawa, "Oh, jadi tanah airku, benar-benar adalah benua langit yang mendalam." Benua langit yang mendalam tidak seseram yang digambarkan oleh alam iblis ilusi. Hanya sebagian dari masyarakat di sana yang benar-benar jahat dan keji. Sebagai perbandingan, perbedaan terbesar yang dimiliki dunia iblis ilusi dengan benua langit yang mendalam adalah komposisi rasnya. Benua langit yang mendalam adalah dunia di mana manusia dan binatang berkuasa, hanya ada sedikit iblis di sana, kata Yun Ce. Di alam iblis ilusi, benua langit yang mendalam adalah tempat yang sangat dipenuhi iblis, dan dia tidak ingin Yun Xiao menyimpan prasangka yang tidak perlu dan konflik internal terhadap benua langit yang mendalam karena hal ini. Benar, Yun Xiao dengan lembut menganggukkan kepalanya. Ekspresinya masih sedikit bingung. Dia membutuhkan waktu yang cukup untuk memproses dan menerima hal-hal ini. Xiao, jadi nama keluargaku sebenarnya adalah Xiao, pantas saja, ayah dan ibu memberiku nama Yun Xiao. Hoho, karena kami selalu memikirkan suatu hari nanti membiarkanmu kembali ke benua langit yang mendalam untuk mengenali leluhurmu. Yun Qinghong memberitahunya sambil tertawa. Kakak, orang tua kandungku, apakah mereka masih sehat sekarang? Dan apakah mereka masih tinggal di tempat yang disebut kota awan terapung? Yun Xiao bertanya dengan ekspresi kabur di wajahnya. Meskipun Yun Ce tahu bahwa pertanyaan ini tidak dapat dihindari dan telah melakukan persiapan yang cukup untuk itu, begitu Yun Xiao menanyakan pertanyaan ini, ekspresinya langsung membeku, dan dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun untuk waktu yang lama. Ekspresi Yun Ce segera menyebabkan ekspresi Yun Qinghong berubah juga. Setelah dia sekali lagi memikirkan semua kesengsaraan yang harus diderita Yun Ce selama bertahun-tahun, hatinya semakin menegang. Dia meraih bahu Yun Ce dan menatapnya langsung sambil bertanya, bagaimana kabar Xiao Ying saat ini? Di Floating Cloud City, keluarga Xiao-nya juga termasuk elit, jadi dia pasti menjalani kehidupan tanpa beban sekarang, kan? Yun Ce menghela nafas berat. Dia tidak menjawab pertanyaan Yun Qinghong. Sebaliknya, dia melihat ke arah Yun Xiao dan menyatakan dengan nada serius, Yun Xiao, ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Pria sejati harus tenang menghadapi cobaan takdir. Dan apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik itu senang maupun sedih. Tapi begitu hal itu terjadi, Anda hanya bisa menerima dan menghadapinya. Bagaimana Anda menerima dan menghadapi nasib Anda akan menjadi ujian bagi karakter Anda. Yun Xiao menatap Yun Ce dan kedua tangannya diam-diam menegang. Setelah beberapa saat, matanya menjadi bertekad dan dia berkata, Kakak, silakan katakan, tidak peduli apa kesimpulannya, saya akan menghadapinya dengan penerimaan yang tenang. Yun Ce menganggukkan kepalanya, menutup matanya, dan berkata dengan suara lembut, Paman Xiao, dia sudah meninggal 22 tahun yang lalu. Yun Qinghong berdiri dengan tergesa-gesa, wajahnya langsung berubah seputih selembar kertas. Di dunia ini, hanya ada sedikit hal yang bisa memancing reaksi sekuat itu darinya, tapi Xiao Ying adalah satu-satunya saudara angkat yang ia miliki dalam hidupnya, satu-satunya orang kepercayaan sejati yang pernah ia miliki. Tidak hanya itu, Xiao Ying adalah orang yang berhutang nyawa padanya, dan itu adalah hutang budi yang seberat gunung. Bertahun-tahun yang lalu, jika bukan karena dia dan istrinya tidak akan mampu kembali ke alam iblis ilusi hidup-hidup. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya sudah
mati, bahwa dia benar-benar telah mati, 22 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, mungkinkah, dia, bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia mati? Kata Yun Qinghong dengan suara gemetar. Yun Ce tidak ragu-ragu atau berusaha menyembunyikan apapun, dia berkata dengan lugas, 22 tahun yang lalu, setelah ayah dan ibu melarikan diri dari kota awan terapung, yang mengejar kalian berdua entah bagaimana mengetahui interaksi kalian dengan Paman Xiao. Mereka menemukan Paman Xiao dan mencoba memaksanya untuk mengungkapkan keberadaanmu, tapi Paman Xiao lebih memilih mati daripada memberitahu mereka apapun, jadi, akibatnya. Seluruh tubuh Yun Qinghong bergetar hebat. Setelah Paman Xiao meninggal, istrinya segera meninggal karena kesedihan dan kehilangan. Dan nenekku tenggelam dalam kesedihan sehingga kemurungannya dengan cepat berubah menjadi penyakit. Setelah dia melahirkan bibi kecilnya, yang 1 tahun lebih muda dariku, dia juga meninggal. Saya bahkan tidak ingat bagaimana penampilan mereka dalam hidup, hanya kakek yang membesarkan saya dan bibi kecil saya bersama-sama. Mulut Yun Qinghong bergetar hebat dan kedua matanya menonjol. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat saat semburan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya roboh ke tanah. Ah, suamiku, ayah, Mu Yurou dan Yun Ce berteriak serempak. Mereka buru-buru pergi untuk mendukung tubuh Yun Qinghong. Sudut mulut Yun Qinghong bergerak-gerak dan jejak darah merahnya sangat mencolok. Tatapannya tanpa kehidupan melayang ke langit dan 2 aliran air mata mengalir dari matanya. Akulah yang menyebabkan kakak Xiao mati, akulah yang menyebabkan kematian keluarganya, itu adalah aku, orang yang melukai mereka adalah aku. Utang terima kasih yang aku miliki kepada saudara Xiao sama beratnya dengan gunung, tapi yang aku bayar padanya, hanyalah kematian, dan kehancuran.